هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan di antara kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita, yakni menuntut ilmu. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib setiap kaum muslim. Maka bagi kaum muslimin yang meninggalkan majlis ilmu dan mereka tidak mengilmui tersebut, maka mereka akan terjatuh dari perbuatan dosa. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam firman-Nya, di antaranya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikr, yaitu orang yang mengetahui ilmu, jikalau kalian tidak mengetahui. Menunjukkan perintah bagi kita semuanya untuk belajar. Dan terkhusus saat ini kita telah berada di penghujung bulan Sya'ban, yang tidak akan lama lagi akan tiba bulan Ramadan. Walaupun yang harus kita yakini, tidak ada satu kepastian kita akan bertemu bulan Ramadan. Tetapi amat kerugian bagi seseorang ketika Allah izinkan bertemu bulan Ramadan, tetapi dia tidak mempunyai persiapan. Dan kita ibaratkan tak kalah seseorang, ada mereka yang telah mempersiapkan dengan matang untuk ujian, tetapi ketika tidak ujian maka tidak ada rugi baginya. Tetapi tak kala ada orang yang menganggap enteng, akhirnya enteng tersebut tidak ujian, menganggap tidak ada ujian, nyatanya ada ujian, maka dia akan kebingungan. Begitu juga kita persiapkan untuk menuju bulan Ramadan. Di antara persiapan tersebut adalah dengan ilmu. Kalau Allah tidak takdirkan kita bertemu bulan Ramadan, mungkin Allah wafatkan kita sebelum datangnya bulan Ramadan, insya Allah kita tidak akan merugi. Kita akan terhitung orang-orang yang selalu dan senantiasa mempersiapkan diri untuk menemui bulan tersebut. Nah, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, alaikum rahimani wa rahimakumullah taala. Bukunya banyak amburadul ya cetaknya, atau yang anda pegang saja ada susunannya tidak rapi? Ada selain ini yang lain? Sesuai yang nomor. Baik, alhamdulillah di tangan antum semuanya. Yang mungkin belum dapat, mudah-mudahan besok sudah selesai semua untuk cetak. Ada ringkasan yang kita ringkas dengan tujuan untuk memudahkan kita. Secara umum ringkasan ini sebagaimana di pengantar kita sampaikan, tulisan ini kita ringkas dari kitab Fiqh Al-Muyassar, Fidail Kitab wa Sunnah. Dan ada sedikit tambahan dari referensi yang lain. Tetapi secara dominan 90% kita ambil dari kitab Fiqh Al-Muyassar. Nah, selanjutnya tulisan ini disajikan dengan ringkas sehingga tanpa mencantumkan dalil-dalil, dan bukan berarti tanpa didasari dalil. Semuanya berdasarkan dalil dan bisa rujuk ke kitab Fiqh Al-Muyassar. Dengan harapan untuk memudahkan kaum muslimin untuk memahami dan mempersiapkan menuju bulan Ramadan. Nah, dan dengan harapan semoga tulisan ini menjadi amal jariah bagi Al-Fakir, kedua orang tua kami, saudara kami dan keluarga kami, anak keturunan kami, serta siapa saja yang ikut andil di dalam tulisan ini. Nah, tulisan ini ditulis di 14 Sya'ban 1446 Hijriah.
Nah, tapi ikhwan fillah ajakum rahimallahu taala. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas kaitan tentang pengantar puasa, definisi puasa kita juga telah bahas, rukun puasa juga kita telah bahas, macam-macam puasa juga telah kita bahas, hukum puasa Ramadan kita juga telah bahas, keutamaan puasa bulan Ramadan juga telah kita bahas, hikmah disyariatkan puasa Ramadan juga telah kita bahas, syarat wajib puasa Ramadan juga telah kita bahas, penetapan masuk Ramadan juga telah kita bahas, waktu niat berpuasa juga telah kita bahas, alasan-alasan yang membolehkan tidak puasa juga telah kita bahas. Sudah ya? Nah, selanjutnya pembatal-pembatal puasa juga telah kita bahas. Sampai di situ ya. Nah, alhamdulillah pembahasan kita sudah banyak. Sebelumnya, alhamdulillah ini insyaallah di antara ringkasan yang kita buat ini akan memudahkan bagi antum. Nah, sekarang anak akan bertanya, rukun puasa ada berapa? Ada 2, kan nyaman? Tunggu situ lihat buku. Halaman berapa? Halaman 3. Rukun puasa ada 2. Yang pertama, menahan. Yang kedua, niat. Puasa ada terbagi berapa? 2. Sebutkan, Yasir. Puasa wajib dan puasa sunnah. Nah, selanjutnya puasa wajib ada berapa? Abdullah. 3. Sebutin. Ayo. Sebutkan di antaranya puasa sunnah. Riko. Aduh, udah tahu. Puasa Senin Kamis, sebutin ya. Puasa Daud, puasa Syawal dan seterusnya. Nah, sekarang buka halaman 8. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Hal-hal yang dianjurkan di dalam puasa. Nah, di sini kita ringkas disebutkan ada 12. Dianjurkan tak kala Allah Subhanahu wa taala izinkan kita bertemu bulan Ramadan. Nah, yang pertama adalah sahur. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tasahharu fa inna fis sahur barakah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kedalah kalian sahur karena di dalam sahur tersebut adalah ada keberkahan." Maka sahur tersebut tidak mewajibkan, tidak memastikan manusia harus makan nasi. Seteguk air putih pun terhitung sahur. Maka jangan remehkan untuk sahur. Karena di dalamnya ada keberkahan. Jangan alasan, oh saya kenyang, makan walaupun sebiji kurma, minum walaupun seteguk air putih. Kenapa? Di dalam kita makan tersebut kita mendapatkan keberkahan. Taib. Ikhwani fiddin wa khawfi al-'ajakum rahimakumullah ta'ala ajmain. Selanjutnya yang kedua, mengakhirkan sahur. Selain dianjurkan untuk sahur, dianjurkan untuk mengakhirkan. Jangan sahur di jam 1, sahur di jam 2, diakhirkan. Nabi SAW mengatakan, disebutkan dari Zaid bin Thabit, tasaharna ma'a Rasulillah SAW, kami pernah sahur bersama Rasulullah SAW, summa kunna ila sholat. Setelah beliau sahur, beliau mengatakan, kami bangkit untuk sholat. Qultu, maka aku berkata, kata Zaid, kam kana qadru ma bainahuma. Nah, jadi yang bertanya Anas bin Malik bertanya kepada Zaid bin Sabit, berapa kadar di antara sahur dengan solat subuh tersebut? Maka beliau mengatakan khamsina ayat, 50 ayat. Jadi seolah-olah kita membaca Al-Quran itu 50 ayat. Kira-kira 50 ayat tersebut sampai dah 1 jam?
Sampai atau tidak? Tidak. 30 menit? Anggaplah 30 menit. 30 menit. Ya anggaplah setengah jam sebelum masuknya waktu fajar. Sebelum masuknya waktu subuh. Ini bagian dari perkara yang dianjurkan, yang dilakukan manusia yang terbaik, yang kita diperintahkan untuk menteladaninya. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala sebutkan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan yang baik. Maka kita diperintahkan untuk mengakhirkan sahur. Berapa kadarnya mengakhirkan tersebut? Sebagaimana kita membaca 50 ayat. Ya kurang lebih setengah jam. Ini jangan sahur jam 2. Sahur sebelum tidur. Itu bukan sahur, itu makan sebelum tidur namanya. Nah, kalau Ustaz, saya kenyang, bangun sahur, minumlah seteguk atau makan berbiji kurma. Jangan tinggalkan. Kenapa? Kita mendapatkan keberkahan. Ini yang menyampaikan As-Sadiqul Masduq, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang tidak ada tersampaikan lisan beliau melainkan kebenaran, yang tidak disampaikan bukan karena nafsu tetapi karena wahyu dari Allah Jalla wa'ala. Dengarkan ucapan Rasulullah SAW. Sahur, udah itu diakhirkan sahurnya. Nah, selanjutnya yang ketiga, menyegerakan berbuka. Sahur diakhirkan, puas, berbuka disegerakan. Ketika telah kita ketahui masuknya waktu maghrib, maka segerakan untuk berbuka. Jangan sok-sokan. Kelaparannya. Segerakan. Ustaz, nanti kalau saya segera buka dibilang kayak kelaparan ya. Saya udah tua dah. Nanti dibilang, mau tua dah bang, santai-santai ya. Nabi yang nyuruh menyegerakan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La yazalun nas bi khairin ma'ajjalul fitr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tersebut senantiasa dalam kebaikan. Sampai kapan? Selama mereka menyegerakan berbuka. Jadi seseorang tersebut selalu dan senantiasa di atas kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Maka ketika waktu telah masuk maghrib, segeralah berbuka. Jangan ditunda-tunda. Tetapi hanya saja istilah kita ini di Indonesia, kalau tak makan nasi, tak makan. Padahal dengan tegukan air, dengan beberapa biji kurma, itu sudah dikatakan makan. Oh, aku tak ada sahur, tapi makan kurma sekilo. Tak sahur kata dia. Nah, ini tidak tepat. Dan ingat, sahur mengakhirkan segera berbuka. Selanjutnya ikhwan fillah anyakum rahimin rahimakumullah taala, berbuka dengan beberapa kurma mengkal dengan rutop. Itu kalau ada. Kalau tidak ada, kurma kering. Kalau tidak ada, maka ikhwan fillah anyakum rahimani rahimakumullah taala, dengan meneguk air. Sebagaimana disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutaba qabla yusalli. Nabi berbuka itu dengan beberapa kurma muda sebelum beliau salat. Fa illam takun rutobat fa'alat tamarat. Kalau tidak ada kurma muda, maka beliau mengatakan dengan kurma yang sudah masak. Fa illam takun hasawat min ma. Kalau tidak ada demikian, lalu bila tidak ada kurma masak, maka beliau meneguk beberapa tegukan air. Ini untuk berbuka. Kalau ada kurma mengkal, kurma muda, rutop. Kalau tidak ada, dengan tamar, kurma masak kering. Kalau tidak ada, dengan air putih. Bagaimana ada mengatakan dengan manis-manis? Maka kita harus mendatangkan dalil. Kalau kita mengatakan perkara ini sunnah, kita harus mendatangkan dalil. Ustaz, kan manis-manis, marjan pun nih ya Ustaz. Enggak.
Ini keterangan yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bisa berbuka dengan kurma kering, kurma rutab, kurma basah, kurma kering. Kalau tidak ada air putih. Ustaz, boleh nggak anak buka langsung makan nasi? Boleh. Tapi ini diantara bagian dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau mungkin kurma tak ada, maka berbukalah dengan air putih dulu. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullahu taala ajmain. Nah, bila tidak mendapatkan makanan apapun untuk berbuka, maka cukup berniat untuk berbuka dalam hati. Dan ini sudah cukup baginya. Misalnya kita dalam keadaan satu tempat, tidak ada yang bisa untuk berbuka. Maka berniat di dalam hati untuk berbuka. Sebagaimana kita telah bahas kemarin, di antara pembatal puasa tersebut adalah niat berbuka. Paham? Kalau tak ada tambul, telepon tak ada, gorengan tak ada. Nah, ikhwan a'azakum. Nah, selanjutnya kalau ditanya, boleh tak tadi kita sudah singgung, berbuka langsung makan nasi, makan gorengan, makan kolak, makan buah pedas, dan seterusnya. Boleh. Tapi ini kita berbicara perkara yang dianjurkan. Kalau ada, kenapa tidak? Kalau ada, kenapa tidak? Kalau ada kurma basah, kenapa tidak kita makan duluan? Kalau ada kurma kering, kenapa kita tidak makan kurma kering dulu sebelum makan klepon misalnya? Ini perkara yang dianjurkan. Maka dilatih diri kita mengambil perkara yang utama daripada perkara yang lainnya. Nah, selanjutnya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah taala. Yang kelima, berdoa saat berpuasa dan saat berbuka. Berpuasa ini secara umum, sebagaimana kita telah sampaikan, berpuasa tersebut dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Jangan sia-siakan untuk hal yang sia-sia, perbanyak untuk berdoa. Dan terkhusus ketika sebelum berbuka puasa. Sebelum berbuka puasa, perbanyaklah berdoa. Yang tidak sedikit kaum muslimin mereka menyia-nyiakan, sibuk jalan sana jalan kemari, lihat gorengan sana lihat gorengan ke sini. Kalau ingin beli, belilah, jangan kau jalan sana jalan sini. Waktu-waktu yang istimewa, waktu-waktu yang spesial kau gunakan dengan sia-sia. Nabi SAW mengatakan, salathatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 kata Nabi SAW, tidak ditolak doa seseorang tersebut. Di antaranya Nabi mengatakan, as-shaim hatta yuftir. Orang yang berpuasa, kata Nabi SAW, sampai dia berbuka. Berarti menunjukkan mempunyai keutamaan ketika seseorang dalam keadaan berpuasa. Dia mempunyai keadaan spesial ketika dia berdoa kepada Allah. Sedangkan kita telah ketahui secara umum, tak kala seorang hamba berdoa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, aku akan ijabah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ketika hambaku bertanya tentangku, katakan aku dekat. Aku akan mengijabah, aku akan mengijawab setiap permohonan munajat seorang hamba. Ini secara umum. Dan spesial ketika kita dalam keadaan berpuasa. Bukan tanpa alasan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yashkurun. Ayat ini dihimpit dengan ayat-ayat yang sebelum dan sesudahnya tentang puasa. Dimulai ayat 183 menjelaskan tentang hukum puasa, selanjutnya menjelaskan tentang rukhsah yang diberikan keringanan untuk orang yang berpuasa ketika sakit, dalam safar boleh berbuka, menggantinya di waktu yang lain. Dijelaskan selanjutnya bahwa menjelaskan tentang kapan kita berpuasa. Allah sebutkan faman syahida minkumus syahra falyasum. Setelah itu baru Allah jelaskan. Tidak ada kait tentang puasa. Allah menjelaskan tentang doa. Allah menjelaskan kalau ada hambanya bertanya tentangku, katakan aku dekat. Setelah ayat itu Allah masih jelaskan tentang puasa.
Allah jelaskan, mungkinlah kalau ada seorang suami, apalagi kalau yang baru nikah di bulan Sya'ban. Ini nikah bulan Sya'ban sih. Oh, tidak ada. Nikah bulan Sya'ban tersebut, kata Allah, "Uhilla lakum lailatus siyam rafasu ila nisaikum." Allah halalkan di malam harinya. Allah jelaskan apa saja yang dibolehkan dan ketika dilakukan di siang harinya membatalkan. Setelah itu Allah jelaskan tentang i'tikaf, apa saja yang membatalkan i'tikaf. Allah masukkan tadi ayat, "Wa idza sta'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'wata da'i idza da'a falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Ayat ini menjelaskan tentang doa. Apa para ulama menyebutkan di antara kaitan tersebut, kita diperintahkan di dalam bulan puasa berbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya hajat. Kita butuh pertolongan Allah. Maka perbanyak berdoa. Kalau ada mengeluh masalah anak, masalah keluarga, permasalahan dalam hidupnya, datang puasa, kita diberi kesempatan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hal yang sedikit kaum muslimin menyanyiakan, yaitu berdoa saat berpuasa dan saat berbuka. Nah, yang keenam, memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas bil khair. Nabi itu adalah manusia yang paling dermawan. Bagaimana tidak kalau ada orang menginginkan sesuatu yang dimiliki Nabi, Nabi beri. Coba antum bayangkan, mampu dan antum ikutnya. Antum lagi beli motor baru, Masya Allah, motor antum, ambil antum jalan. Nah ini, mampu kita. Janganlah, letih aku nabongi. Bisa nggak kita? Nabi apa yang diinginkan diberikan. Allahu Akbar. Menunjukkan bahwa hinanya dunia ini, pandangan Nabi SAW, tidak ada kemuliaan dengan dunia ini. Maka Nabi SAW mengatakan dunia ini seperti bangkai kambing, tidak ada mulianya. Maka siapa yang berambisi untuk mencari dunia yang melupakan mereka akhirat, maka dia tidak lebih hina daripada bangkai kambing. Maka ikhwan fillah anjakum rahimin rahimahullah, manusia adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan Nabi lebih dermawan ketika datang bulan Ramadan. Kalaulah Nabi biasa bersedekah, kalaulah Nabi biasa berbagi, kalaulah Nabi SAW biasa memberikan hadiah, dan dia lebih kencang ketika bulan Ramadan. Bukan bulan Ramadan tambah pelit. Dah lah nih, aku siap lebaran, tambul aku belum beli, dan seterusnya. Padahal sebelum Ramadan tuh, Masya Allah dia rajin berinfak. Bulan Ramadan, rumah belum cat, orden belum ganti, kursi sudah tebuk-tebuk. Datang Ramadan tambah pelit. Ikhwan fillah anjakum rahimani rahimakumullah taala. Contoh Nabi SAW, beliau adalah orang paling dermawan. Selanjutnya, memperbanyak membaca Al-Quran. Memperbanyak membaca Al-Quran. Yang kita ketahui bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Dan Nabi menyontohkan, wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Bahwa malaikat Jibril biasa menemui pada tiap malam dari bulan Ramadan. Apa yang dilakukan? Beliau fayudarisuhul Quran, yaitu mempelajari, mengajarkan Al-Quran. Jadi banyak baca Al-Quran. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antaranya dalam surah Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bahwa bulan Ramadan, kata Allah, bulan diturunkannya Al-Quran. Kalau kita kurang terpaut hati kita dengan Al-Quran di bulan yang lain, jangan sampai bulan Ramadan tidak ada. Ini amat bahaya sekali. Selanjutnya lagi, menyediakan berbuka bagi orang yang berpuasa. Menyediakan. Kalau kita bisa memberikan orang yang untuk berbuka, beri semampu kita. Berlomba-lomba walaupun sehal yang terkecil. Kita temukan kalau di Tanah Haram, di Masjid Nabawi maupun Masjid Haram, itu orang berlomba-lomba walaupun hanya berbagi sebiji kurma. Kecut dibagikan. Ada yang bagi air teh, ada bagi air kopi, Masya Allah. Berlomba-lomba. Maka kalau misalnya umrah bulan Ramadan, umrah bulan Ramadan jangan takut lapar. Makan melimpah.
Nah, masalahnya kita tujuan umroh pun bukan cari makan kan. Nah, tapi insya Allah aman. Antum duduk saja insya Allah. Antum tak dapat bagian, mungkin ada biasa dibagikan dari Masjidil Haram, tak dapat, insya Allah orang yang kanan kiri antum akan berbagi. Ambil, ada yang bagi roti, bagiin, masya Allah. Semangat hidup al-demikian. Kenapa? Beliau mengetahui keutamaan memberikan makan bagi orang yang berpuasa, mendapatkan pahala semisal orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Bayangkan besarnya pahala seorang kepala rumah tangga. Ia mencari nafkah untuk menafkahi anak istrinya. Dengan tersebut anak istrinya berbuka, dengan tersebut Allahu Akbar. Berapa kebaikan. Maka ini diantara untuk motivasi bagi kita sebagai kepala rumah tangga. Jangan mengeluh, tapi lakukan supaya mendapatkan kebaikan dan mengharapkan ganjaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya bersungguh-sungguh dalam salat malam. Nah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr shadda mi'zarahu wa hiya lailatu wa iqadha ahlahu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah masuk 10 malam terakhir, beliau menggencangkan ikat pinggang beliau, menghidupkan malamnya, dan beliau membangunkan keluarga beliau. Bukan berarti tanggal 1 sampai tanggal 20 itu Nabi tidak menghidupkan, tapi lebih kencang lagi 10 malam terakhir. Kalaulah kita tidak mampu untuk melakukan yang mungkin sebagaimana orang, jaga sholat 5 waktu. Kalau masih mampu, jaga sholat tarawih, sholat bersama imam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam satu riwayat, orang yang sholat bersama imam maka terhitung sholat semalam suntuk. Ya, mungkin Nabi sholat tarawih sudah capek tidur, tidak bisa bergadang sebagaimana yang lain. Minimal jaga tersebut. Kalau sholat tarawih pun sudah masih tak kuat, jaga sholat 5 waktu. Jangan sampai kita tinggalkan di bulan yang mulia, bulan yang penuh ampunan, dengan kebaikan yang luar biasa yang Allah Jalla wa'ala karuniakan bagi siapa yang mengharapkan kebaikan tersebut, kita sia-siakan. Ikhwani fillah ayakum rahimani wa rahimakumullah ta'ala ajmain. Selanjutnya, ikhwani fillah ayakum rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Sebelum kita lanjutkan, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melakukan menghidupkan salat malam dengan mengharapkan ganjaran Allah dan mengharapkan ampunan dengan keimanan, maka Allah akan ampunkan dosa-dosa sebelumnya. Siapa di antara kita tidak berdosa? Siapa di antara kita? Tidak ada satu pun di antara kita tidak berdosa. Maka maksimalkan di bulan Ramadan tersebut. Nah, yang ke-8 umroh. Nah, semoga Allah mudahkan kita dapat umroh di bulan Ramadan. Karena umroh di bulan Ramadan ini mempunyai keutamaan yang luar biasa. Di antaranya Nabi mengatakan, umrotun fi Ramadan ta'dilu hajjatan. Orang yang umroh di bulan Ramadan itu setara pahalanya seperti haji. Bukan pula pas kebetulan pulang di umroh, baliknya panggil aku haji. Ini hadis Nabi nih, aku haji dah nih. Nah, tapi ini menunjukkan keutamaan. Riwayat yang lain mengatakan dihitung sebagaimana kita haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sedikit faedah Anda dapatkan dari Syekh Anis yang ketika beliau sampaikan ketika di majlis beliau di Masjid Nabawi, untuk mendapatkan tersebut umroh dalam keadaan puasa, bukan umroh di malam harinya. Umroh kita dalam keadaan kondisi puasa. Jadi usahakan kalau misalnya antum umroh bulan Ramadan, umrohnya dalam keadaan puasa. Ustaz, bagaimana kalau datang di Mekah, datangnya malam? Antum istirahat dulu. Antum bangun subuh, antum ikut salat subuh, setelah subuh antum lakukan tawaf. Maka itu terhitung kita umroh mendapatkan keutamaan tersebut. Ini pendapat yang di antara anak pegang, dan ini pendapat yang lebih menguatkan. Kenapa? Karena kalau malam itu apa bedanya dengan yang hari-hari yang lain, dan membedakan tersebut ketika seseorang umroh dalam keadaan berpuasa. Wallahu a'lam bishawab. Bukan berarti juga menganggap remeh orang yang melakukan umroh di malam harinya, tawaf sa'i di malam harinya. Tetap mempunyai keutamaan lebih daripada di bulan-bulan
yang lainnya karena dilakukan di bulan Ramadan. Nah, ikhwan fillah alaikum rahimani wa rahimakumullah taala ajmain. Selanjutnya mengucapkan aku berpuasa kepada siapa yang mencacinya. Jadi kalau ada orang yang mencaci kita, menghina kita, membuli kita dan seterusnya, maka di antara yang bisa kita lakukan, maka katakan kepadanya, ini shaim, aku dalam keadaan berpuasa. Ini di antara ada. Ustaz, kalau gitu riya? Tidak, ini perintah Nabi SAW. Apa kata beliau? Wa idza kana yauma shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un shaim. Bila salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, maka jangan berkata keji dan jangan berteriak-teriak gaduh. Lalu bila seorang mencacinya atau memusuhinya atau menantang, berkelahi, ngajak kelahi, maka hendaklah dia berkata, sesungguhnya aku adalah orang yang sedang berpuasa. Jadi jangan terpancing dengan orang-orang yang mencaci, menghina dan seterusnya. Ini di antara yang bisa kita lakukan tak kala kita berpuasa. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah taala ajmain. Selanjutnya adalah yang terakhir, ini sedikit tambahan ana yang tidak disebutkan di dalam sini adalah i'tikaf pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Insyaallah untuk pembahasan tersebut nanti ada bab yang kita akan bahas di buku ringkasan bekal menuju Ramadan ini. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah taala ajmain. Selanjutnya kita lanjutkan pembahasan hal-hal yang makruh bagi orang-orang yang berpuasa. Yang maksud di sini makruh adalah perkara itu dibenci, walaupun tidak sampai di tingkat membatalkan puasanya. Paham? Tetapi jangan dianggap remeh. Oh, kan tidak batal, tapi dihindari. Tidakkah kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, kita ingin mendapatkan sesuatu yang spesial? Betul atau tidak? Misalnya antum nanam pisang, ingin berpuasa yang bagus atau yang penting berbuah ya, kerempeng pun tak apalah. Tetap kita ingin berbuah yang bagus, maksimal dan seterusnya. Begitu juga seharusnya kita di dalam beribadah. Nah, di antara perkara yang makruh berlebih-lebihan dalam berkumur-kumur. Kumur-kumur, biasa kumur-kumur sebentar nih, kumur-kumur sampai 5 menit baru keluar. Itu keluarnya pun sedikit ya. Mana sebagian ditelan ini. Ha, ini bahaya. Ini bukan bisa makruh, bisa juga bisa batal kalau benar-benar ditelan. Nah, selanjutnya sebagaimana Nabi mengatakan wabalighu fil istighfar illa an taqsa iman, kata Nabi bahwa bermaksimal di dalam beristinsaq kecuali dalam keadaan berpuasa. Istinsaq apa? Menghirup air ke hidung, istinsar itu mengeluarkan. Jadi berkumur, beristinsaq itu tidak berlebih-lebihan ketika dalam keadaan berpuasa. Yang kedua, ikhwan fillah rahimahullah taala, berciuman bagi orang yang syahwatnya bergelora. Ingat, berciuman di sini cium istrinya, bukan istri tetangga. Nah, kalau dia tahu kondisinya bahaya, jangan coba-coba. Walaupun boleh mencium istri. Jangan pula kalau ada suaminya mencium bini, bang kau ni jawab puasa kita. Tak apa, biar saja cium. Tetapi kalau tahu laki ni bahaya ni, maka dia hal demikian. Nah, ikhwani fillah rahimini wa rahimakumullah taala. Baik, ini jangan panjang-panjang, nanti Yasir membayang-bayangkan. Yang ketiga, menelan dahak. Tahu dahak? Ditelan. Nah, ini di antara perkara yang makruh. Yang keempat, mencicip makanan tanpa ada suatu keperluan. Tak pernah cicip makan masakan binian. Kali puasa, coba puasa dek. Biasa bulan lain tak pernah ngerasa. Apa hal pula ngerasa pula bulan ini? Takut pula ni nanti kita buka tak enak pula. Nah, ini meramput nih. Nah, tetapi untuk emak-emak boleh merasa. Boleh merasa. Nah, tetapi jikalau itu ada keperluan, kalau memang sudah tahu, saya biasa di luar puasa pun masak tak pernah dirasa, udah tahu dah, oh ini garamnya 1 kilo misalnya masuk, udah tahu dah ni, tak perlu lagi dirasa, kan biasa sebelum bulan puasa pun tak pernah dirasa kan?
Tetapi kalau mengkhawatirkan gara-gara masakan tersebut bisa membuat orang tidak selera makannya, bahkan mungkin tidak dimakan, maka dirasa. Paham? Jadi mencicip makanan tanpa ada suatu keperluan ini makruh, tetapi mencicip dengan keperluan itu tidak membatalkan puasa. Ingat di situ, tanpa ada suatu keperluan. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullahu taala ajmain. Selanjutnya kita akan bahas pembahasan yang terakhir di pertemuan kali ini, yaitu kodok puasa. Apa itu kodok? Ini kodok bukan yang bisa bunyi-bunyi ya, bukan kodok kata ya. Nah, kodok ini mengganti. Siapa kemarin kita telah bahas orang-orang yang boleh tidak berpuasa, siapa-siapa saja? Sebutkan. 1. Halaman berapa? Halaman 7. Sakit boleh dia tidak puasa. Sakit dia boleh tidak berpuasa, tapi mengkodok aja. Tapi kalau sakit dia tak tahu kapan sembuh, maka dia membayar fidyah. Sama sebagaimana orang lanjut usia. Yang lanjut usia yang maksud di sini lanjut usia sudah tidak mampu berpuasa. Kalau lanjut usia masih kuat, Masya Allah Pak Iwan nih, atau puasa Pak. Masya Allah, semoga Pak Iwan senantiasa sehat ya. Kalau masih kuat, tetap puasa. Saya ini udah tua dah, saya tidak mau puasa lah. Nah, kalau masih kuat, ini yang dimaksud lanjut usia sudah tidak mampu puasa. Yang kedua, safar. Yang ketiga, haid dan nifas. Yang keempat, kehamilan atau menyusui. Maka orang-orang tersebut tetap mengqadha setelah keluar bulan puasa. Maka pembahasan qadha di sini perhatikan, tidak puasa tanpa uzur. Dia tidak puasa. Kenapa tak puasa? Seraku lah. Tanpa uzur. Atau uzur dibuat-buat. Kenapa kau tak puasa? Aku kepengen benar makan jambu itu. Takut kemponan pula. Aku gigit lah. Akhirnya aku batal. Tanpa uzur. Maka kalau ada orang yang buka puasa tanpa uzur, dia bukan sakit, bukan dalam keadaan safar, masih segah buga, tak ada haid, tak ada nifas, karena dia laki-laki kan, misalnya, tak ada hamil, tak ada menyusui, berarti tanpa uzur. Maka wajib bertobat. Yang pertama tobat. Karena apa dia bertobat? Karena perbuatan tersebut adalah kemungkaran yang besar dan mengkodok puasanya sesuai beberapa hari yang tidak puasa, serta disegerakan untuk mengkodoknya. Segera kau dapat tanggal 2 udah Syawal udah diganti. Karena ini dosa. Kalau tanpa uzur. Yang kedua, tidak berpuasa karena uzur. Karena uzur tadi. Kenapa tak puasa? Sakit. Kenapa puasa? Safar. Kenapa puasa? Dulu saya hamil. Kenapa tak puasa? Saya nyusukan anak saya. Kenapa tak puasa? Saya kena petok buaya misalnya. Berarti sakit. Ya betul, buaya sakit ya. Nah, maka mengqadhanya tidak wajib untuk disegerakan. Waktu mengqadhanya lapang hingga sampai bulan Ramadan berikutnya dan dianjurkan untuk menyegerakan. Durasinya sampai ketemu Ramadan. Itu untuk poin yang pertama. Kita pahami qadha, ada orang yang berpuasa tanpa uzur, ada orang yang berbuka tanpa uzur, dan ada orang yang berbuka karena uzur. Kalau berbuka itu tanpa uzur, maka dia bertobat segera untuk menggantinya. Kalau karena uzur, maka dia menggantinya, dia mempunyai kelapangan sampai bertemu lagi Ramadan yang akan datangnya, tetapi dianjurkan untuk disegerakan. Selanjutnya, bagaimana kalau dia menunda? Santai ya dia, slow ya dia. Nanti Allah. Kalau dia menundanya sampai kebablasan, maka di sini ada perincian lagi. Dia menundanya itu karena uzur atau tanpa uzur. Sampai ketemu bulan puasa. Allahu Akbar. 3 hari aku belum ganti puasa aku. Cepat benar gak ketemu lagi bulan puasa? Apa kau sibuk kan? Belum kau ganti. Nah, maka kalau dia mengqadhanya, menunda mengqadhanya karena uzur, hendaknya mengqadhanya sesudah Ramadan berikutnya. Kalau dia karena uzur, apa uzurnya? Mungkin karena sibuk, mungkin karena mungkin karena menyusui dan seterusnya, atau dia sakit lagi dan seterusnya, sehingga belum sempat untuk menggantinya.
maka segera gantinya. Tetapi kalau dia menunda qada tanpa uzur, dia mampu tapi dia sengaja ya slow ya, tak apalah, maka mengqada dan membayar fidyah mengganti setiap harinya. Jadi dia tetap mengganti dan dia membayar fidyah sebanyak dia tidak berpuasa, yaitu memberi makanan kepada orang miskin. Kalau 5 hari maka 5 orang. Nah, itu kayak tentang qada. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan bahas pembahasan selanjutnya, yaitu kayak tentang i'tikaf dan beberapa pembahasan berikutnya. Nah, itu secara umum, nanti itu dibaca secara ringkas sudah kita buat supaya memudahkan untuk mengingat, menghafal, sehingga untuk menjadi kita bekal untuk menuju bulan Ramadan jikalau Allah temukan kita. Tapi tetap tidak ada salahnya kita berharap sebagaimana dilakukan orang-orang soleh sebelum kita, berdoa dan terus berdoa agar Allah temukan kita bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada pertanyaan kita jawab setelah azan. Kalau tidak ada setelah azan kita cukupkan. Azan dulu. Azan. Baik, alhamdulillah, sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Kita jawab dengan beberapa pertanyaan. Baik, pertanyaan yang pertama. Ustaz, maksud mengakhirkan sahur itu apa, Ustaz? Anak kurang paham. Maksud mengakhirkan, antum makan sahurnya itu bukan jam 12 malam, udah dekat-dekat waktu subuh. Maka tadi disebutkan perkiraan antara kita sahur dengan sholat subuh itu kira-kira baca 50 ayat. Paham? Paham tak nih? Nah, anggaplah misalnya kalau kita subuhnya jam 4, ya kita sahur mungkin anggaplah 15 menit sebelum sahur. Tapi udah siap makan. Jangan kau punya misalnya Ustaz, ana makan agak lama sedikit. Ya udah 1 jam lah. Ana masih lama Ustaz, ana bisa munya sampai 2 jam. Oke lah. Ada lah, ya. Nah, paham? Paham tak nih? Jadi jangan sampai terlalu jauh jalan. Kau dapat, kita udah sahur, mungkin gosok gigi, dah. Tak lama kita sholat subuh. Sebagaimana dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau lupa mengganti puasa yang sudah lama, Ustaz? Maka jawabannya antum ingat, utang kita dengan manusia saja itu bisa menyebabkan kita terlontang-lantung tak masuk surga. Utang dengan manusia, ini utang dengan Allah. Kalau kita ada orang tua kita punya utang puasa, kita punya kewajiban ahli waris untuk membayarkannya. Selama antum tak puasa tersebut, Ustaz, kalau anda dulu waktu kecil, maka hitungannya kalau antum sudah masuk syarat wajib puasa, maka antum ganti. Oh, rupanya dulu anak udah dewasa, Ustaz, anak udah balik, anak dulu berakal, Ustaz, anak tak gila, anak dulu sehat, Ustaz, anak mungkin, maka antum wajib untuk menggantinya. Walaupun yang telah lalu, tapi tadi dengan ketentuan kalau antum melakukan tersebut karena meremehkan apa semuanya, antum juga berfidyah sebagaimana telah kita sebutkan di pembahasan tadi. Tapi kalau mungkin keawaman kita tidak tahu hal demikian, maka gantilah. Kalau banyaknya tak tahu, maka perbanyaklah berpuasa sunnah. Nabi SAW mengatakan, wadbi sayyi'atal hasanah, iringilah keburukan dengan kebaikan, dengan harapan kebaikan yang kita lakukan dapat menghapuskan keburukan-keburukan yang telah kita yang pernah lakukan. Paham? Nah, wallahu a'lam bishawab.
Jadi ingat, duduk saya balik umur berapa? Hitung ya, udah berapa tahun. Saya nampaknya baru mulai puasa ini 1 tahun yang lalu. Ada 20 tahun sebelum puasa. Hitung ya lah. Ustaz izin bertanya, buka puasa pakai Allahu Akbar. Ini pertanyaan nolok ke apa nih? Ustaz izin bertanya, buka puasa pakai rokok tetap mendapatkan pahala ke? La haula wala quwata illa billah. Dapat dosa, Pak. Ada tak orang yang mengatakan rokok itu baik? Kata orang yang merokok. Kalau dia mengatakan baik, coba kau cucolkan ke mulut anak kau. Mau tak? Mana mau. Jangan sampai terjadilah ya. Buka puasa dengan rokok. Sama gitu, Ustaz, bagaimana saya buka puasa dengan bir? Tidak layak lah. Tak patut lah ya. Jangan sampai terjadi hal demikian. Masam dan mulut saya ini satu deh. Bos. Karena anak pernah dengar seorang kiai gitu. Kita waktu itu diundang buka puasa, Pak Kiainya ada. Saya ni kau buka ni rokok dulu sebelum seorang klub ni, minum dia rokok dah. Makan nanti ada. Misal okey. Ini keterlaluan seharusnya. Seharusnya tidak terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Jangan sampai kita mencampur adukan antara kebaikan dengan kebatilan. Assalamualaikum Ustaz, boleh tak ganti puasa wajib dengan puasa Senin Kamis? Maka ini perlu perincian. Kalau maksudnya dia niat puasa Senin Kamis, maka itu bukan ganti. Tapi kalau dia gantinya di hari Senin dan Kamis, boleh. Innama a'malu binniyat. Amalan itu tergantung pada niat. Dia orang puasa Senin, dia niatnya di hari Senin dia puasa gak? Tapi niatnya untuk ganti kan. Karena kalau dia puasa hari lain tak ada kawan, maka dia puasa Senin. Kebetulan kawannya ada puasa gak hari Senin yang biasa melakukan puasa sunnah. Tapi kawannya berniat untuk puasa sunnah, tapi dia niatnya untuk ganti puasa. Tergantung niat. Tapi kalau digabung, Ustaz, saya mau campur saya niat gak puasa sunnah Senin, saya niat gak ganti puasa saya. Nah, ini tak bisa. Para ulama yang membolehkan kecuali sama amalnya. Contoh, Senin, Kamis pas ketemu Ayyamul Bid, pertengahan hari di bulan, maka boleh kita menggabungkan puasa tersebut. Atau kita berpuasa Syawal bertepatan hari Senin, kita menggabungkan niat tersebut, itu nggak jadi masalah. Tapi kalau wajib dengan sunnah digabung, tidak bisa. Wallahu a'lam bishawab. Maka Anas jelaskan lagi, untuk kalau dia bergantinya di setiap Senin dan Kamis, boleh dengan catatan niatnya untuk menggantikan puasa. Maka dia berniat harus mulai di malam hari. Kalau belum niat, aku belum makan, aku niat ya lah. Ingat-ingat dia belum makan jam 10, aku niatlah ganti puasa aku. Batal tak puasanya? Sah tak puasanya? Tidak. Karena puasa wajib niatnya harus di malam hari. Nah, sebagaimana telah kita bahaskan di halaman berapa kemarin? Waktu berniat ya, kita sudah bahas kemarin. Ini siapa yang usulnya nih tak berantakan? Bang Arana gimana cerita? Orang capek ngeditnya, ibaratnya berantakan. Allah haula wala quwwata. Len. Ya, betul. Ya. Nanti tak ada bertanya, kau. Ada. Nyusui. Nah, tapi ini kita sudah jawab kemarin. Kalau dia bisa menggantinya, ini pendapat yang paling kuat.
Tapi kalau nggak bisa, maka membayar fidyah. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampu kita. Sama sebagaimana Anda sampaikan, tidak semuanya orang yang hamil tidak mampu puasa. Tidak semuanya orang yang menyusui tidak mampu berpuasa. Tapi ini rukhsah, keringanan yang Allah berikan. Sama, orang yang safar itu bukan berarti dia tidak boleh berpuasa. Orang yang sakit bukan berarti dia tidak boleh berpuasa. Tetapi kalau memberatkan dia untuk berpuasa, maka boleh dia tidak berpuasa. Tapi tetap menggantinya. Adapun kondisi kasus seperti disampaikan Ustaz Asep tadi, maka dia kalau bisa menggantinya itu lebih utama, tapi kalau tak mampu maka dia membayar fidyah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu sebagaimana ya, siapa ditanya? Oh, itu waktu Anda ditanya di Mangkalang Jambu. Tahun pertama dia nikah, hamil, istri tak mampu. Udah itu lahir ya, anaknya 2 tahun kita diwajibkan untuk menyusui. Udah mampu dia. Sekali dia puasa pingsan misalnya kan. Nah, tapi saran anak untuk yang mempunyai istri atau bu belakang diam sedikit. Nah, untuk mama yang di belakang, jangan menghakimi diri sebelum dicoba. Udahlah, aku ni tak kuat, aku menyusui bang, aku tak puasa ya bang, aku ni hamil. Coba dulu. Itu yang anak lakukan dengan istri anak. Suruh dulu coba puasa, kalau mampu lanjutkan. Karena orang mempunyai fisik yang berbeda-beda. Jangan kita pukul kata, tetangga tu bisa kak, masa aku tak bisa. Tetangga, jadilah kau laki tetangga misalnya. Jadi coba dulu. Kalau sudah dicoba memang tak bisa, maka lebih utama dia tidak puasa. Kenapa? Karena Allah berikan keringanan. Sama dalam keadaan kita safar. Kalau kita dalam keadaan safar tersebut bisa puasa, puasalah. Kalau tak ada, misal apalagi nyusahkan orang, gara-gara kita safar nyusahkan orang letih, orang mikul kita, gendong kita. Ngapa dia gendong dia itu sakit? Tak, dia puasa. Itu kata Nabi, dia bermaksiat. Kenapa? Karena dia berikan keringanan, malah tidak manfaatkan keringanan. Yuridikumul yusra wala yuridikumul usra. Allah mengatakan Allah menginginkan kemudahan dan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kesulitan. Itu Allah sampaikan di dalam ayat yang menjelaskan tentang puasa secara khusus dan secara umum untuk seluruh syariat. Syariat Islam itu mudah, tidak sulit. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Masya Allah. Boleh. Kau jadi pengingat ya. Yang pertama masalah makhluk kan. Ya. Kan sekian banyak kita kan masih ada terasa sedikit kita. Nah itu sudah sampai hilang rasa itu atau gimana? Pertanyaan kedua kan masalah sikit ini Ustaz. Karena kalau di rumah biasa masalah sikit. Tapi kalau pas puasa itu takut Ustaz. Jadi kadang gimana? Apa? Istri tak terima nyicip. Kok takut? Biasanya istrinya nyicip tak kau masak? Biasa nyicip. Oh, nyicip. Puasa itu tak takut nyicip. Oh, betul. Ya. Masalah musafir Ustaz. Musafir ini kategori jarak itu ada kan enggak? Soalnya kan Ya. zaman Rasulullah kan perjalanan 74 kilo ya. Sedangkan waktu itu kan kendaraannya berat. Kalau sekarang kan 74 kilo kan tadi 2 jam dah. Fine. Ya. 6. Ikhwan fillah wa khalil alaikum. Pertanyaan pertama tadi, lupa ada saya. Kumur. Itu kumur ya kita tidak bisa memaksakan. Sama menelan ludah. Ingat anak waktu saya kecil, tak boleh itu ludah lah. Ya, yang tak bisa terhalang tidak masalah. Jangan pula tadi saya sampaikan kumuh-kumuhnya satu gini, keluarnya setengah mana ini. Kalau yang memang yang susah dihindari tidak masalah. Kan tujuan kita bukan untuk ini. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mencicipi. Kalau memang kondisi benar-benar seperti itu, Masya Allah, antum suami idaman. Masya Allah, tak masalah. Tak masalah, ya, tak masalah. Tak masalah. Jangan pula antum cicipin
Satu sendok tak keluar. Sendok. Belum ni coba ke. Ini sekenyang Adapun untuk yang ketiga, untuk kaitan safar, ana lebih berpendapat uruf, kebiasaan. Kalau uruf orang tersebut sudah mengatakan safar, maka safar. Oh, Ustaz, kami katakan kalau kami udah ke Mempawah, kami ke mana? Ke Singkawang, kami safar. Berapa perjalanan ke Singkawang? 3 atau 4 jam. Kau bangun 1,5 jam kali ya? 1,5 jam? Oh 4 jam lah. Kira 1,5 jam. Oh rupanya ke Jakarta 1,5 jam lah. Gimana? Maka kembali uruf. Tapi kalau bisa apalagi udah tergabung dengan jarak dengan uruf, itu lebih lagi. Maka disepakati itu adalah safar. Maka kita boleh melakukan apa saja yang Allah berikan rukhsah. Solat boleh menjama, solat boleh mengqashar. Ketika puasa boleh tidak puasa kalau tidak mampu. Tapi ingat, yang harus dipahami bukan berarti orang safar kalau dia puasa, puasanya batal. Karena ada pemahaman tersebut. Percuma kau puasa, batal gak kau kan safar. Percuma kau puasa, kau kan sakit. Percuma, lebih kau buka ya. Kalau memang kita puasa, kita masih kuat, puasa. Tapi kalau puasa udah terbengek-bengek dah, jangan kau paksa lah, buka lah. Buka. Tapi kalau masih puasa, Ustaz, saya kalau puasa malah kuat saya puasa. Puasa mau puasa salah. Kalau saya sakit malah kuat puasa, karena puasa saya tak nafsu makan. Ada gak orang puasa nafsu makan? Kali dia buka lah lahap dia makan. Ini bukan puasa, rupa sakit lapar mungkin. Maka lebih pendapat safar. Safar tersebut sebagaimana uruf kebiasaan. Wallahu a'lam bishawab. Saat mencicipi telan kita ada. Tadi telan dia rasa saja. Ini telan lah. Telannya satu potong ayam, nyangkut. Apa hukum sikat gigi saat siang hari saat puasa? Nah, tidak jadi masalah. Nabi SAW mengatakan, laula asyaqqa 'ala ummati, kalau tidak memberatkan kepada umatku, aku akan perintahkan dia untuk menggosok gigi setiap dia wudhu. Ini hadis secara umum. Jangan sampai gosok gigi. Ustaz, bagaimana pakai odol gigi? Sama, tidak jadi masalah. Jangan saja odol gigi kau telan. Nah, tapi Ustaz, anak kau berhati-hati, anak pakai odol gigi. Mungkin itu lebih baik. Nah, ingat, jangan sampai kita mengatasnamakan keutamaan mulut orang berpuasa lebih baik daripada minyak kasturi. Akhirnya tak mau gosok gigi. Kau jangan gina, aku ni puasa. Padahal selama bulan puasa tak pernah gosok gigi mungkin. Ini namanya bonaga. Tak boleh ya, tak boleh. Kita tetap gosok gigi. Adapun kalau masih bau, kenapa bau? Karena perut kita kosong, keluar itu bau. Maka jangan berkecil hati. Karena hal demikian, maka ketika kejadian tersebut, maka Nabi menghibur orang yang berpuasa. Satu saat nanti di akhirat, baunya lebih. Bukan bau sekarang ya. Ada agak buka sturi nanti di akhirat. Bukan sekarang bisa pingsan orang. Nah. Jadi gosok gigi tidak masalah, tapi kalau untuk berhati-hati gosok gigi sahur mungkin udah itu hanya tidak pakai pasta, tidak jadi masalah. Tapi kalau dikatakan batal, tidak. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, kalau ada maaf tidak mampu puasa, apa harus ganti juga ke Ustaz? Karena sebelumnya tidak pernah puasa. Tak mampu nih kenapa? Tak mampu dia karena sakit. Nah, ini harus diperinci. Kalau karena tak mampu, karena waktu kecilnya tak terbiasa puasa, dia tetap puasa. Tak mampunya harus diperinci. Makanya untuk mak-mak belakang, ketika bulan puasa, bawa anak kita juga merasakan puasa. Jangan di pagi-pagi udah dimasak, ada disiapkan dalam tudung saji, disuapkan makan. Jangan. Ini bulan puasa nih, kita puasa.
Apa yang dilakukan para sahabat, para istri-istri sahabat Nabi, dialihkan. Kalau dia mungkin lapar, diajak lo main, ajak main apa? Boleh lama, pinjam aku HP dah. Aku mampu puasa selama-lama main game gitu. Dialihkan. Ini bukan main game ya. Dialihkan yang lain. Tapi insya Allah orang tua tahulah anaknya. Ya, jangan buat sampai udah biru dah anaknya. Allah, udah biru dah anakku. Jangan. Kalau udah kita tahu anak kita memang tak kuat, beri dia makan. Selama dia belum balik. Kalau sudah balik, umur udah 20 tahun, sialan anakku, anak bungsu aku. Kebetulan anak bungsu tapi udah 20 tahun. Tak bisa, tetap puasa. Bang Fahmi cucuk ya. Ini kata aku ni lah. Ya, walaupun bungsu kalau udah tua dah, tetap walaupun masih dipanggil adik misalnya kan. Nah, ya Pak. Bapak, kau udah balik belum? Bagaimana kalau tengah makan Ustaz tetapi tak sadar orang tengah azan? Nah, sesuatu yang tidak diketahui, maaf insyaallah. Kali tak sadar dia. Wah, rupanya jam 10 dah. Sahur saking lahapnya ini dah. Tapi kalau yang bertanya ini setiap hari ini meramput dia ya. Setiap aku tak sadar terus ini si meramput ni. Kau sekali-sekali mungkin. Rupa jam dia salah. Jam ni masih jam 3. Kebetulan azan pun tak ada dengar waktu lain. Mungkinlah. Tapi kok untuk saat ini kecil lah. Kecuali kayak dulu-dulu puasa, buka puasa pun nunggu radio orang azan. Sekarang insya-Allah nyaman lah. Ingat anak waktu kecil di kampung tunggu dulu. Ada orang yang punya radio tunggu dulu. Kejar rumah. Udah azan dah. Sekarang kan insya-Allah ya. Sekarang insya-Allah ada semua kita waktu mudah lah. Allah mudahkan. Nah, tapi kalau benar-benar terjadi, maaf insya-Allah dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Ada lain? Cukup? Cukup? Oh cukup. Kata Abdul Rahman cukup. Kita cukupkan. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat. InsyaAllah kita akan lanjutkan, masih ada 2 kali pembahasan. InsyaAllah malam besok. InsyaAllah kita akan bahas tentang i'tikaf dan zakat fitrah dan salat id ya. Betul kan? I'tikaf, zakat, salat id. InsyaAllah mudah-mudahan cepat kita bahas. Diharapkan untuk dibaca dulu sebelum kita bahas. Yang belum dapat insyaAllah besok dibagikan, diusahakan. Seharusnya memang hari ini sudah cetak 100 qadarullah. Tidak tahu bagaimana percetakannya, janjinya bisa malah tak tercetak. Nah, itu sudah sedikit bermanfaat. Mohon maaf ketika ada kekurangan dan kesalahan, kepada mutakdir Allah, kepada kesalahan dari kejahilan kadang-kala iman pribadi. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.